Corona telah menghancurkan kehidupan, mengganggu pasar, dan mengekspos inkompetensi pemerintah di dunia dalam menangani pandemi COVID-19. Ya, itu akan menyebabkan perubahan permanen dalam kekuatan politik dan ekonomi. Pemerintah dunia akan mengadopsi langkah-langkah darurat untuk mengelola krisis, dan banyak yang akan enggan melepaskan kekuatan baru ini ketika krisis berakhir. COVID-19 juga akan mempercepat pergeseran kekuatan dan pengaruh Barat ke Timur. Korea Selatan dan Singapura telah memberikan respon positif, dan China telah bereaksi dengan baik setelah kesalahan dari awal. Respon di Eropa dan Amerika lambat dan serampangan dan telah menodai aura merek Barat. Apa yang tidak akan berubah adalah sifat politik dunia yang pada dasarnya akan menuju konflik. Kita akan melihat kemunduran lebih jauh dari hiperglobalisasi, ketika warga negara memandang pemerintah nasional untuk melindungi mereka, dan ketika negara perusahaan berusaha mengurangi kerentanan di masa depan. Singkatnya, COVID-19 akan menciptakan dunia yang kurang terbuka, kurang sejahtera, dan kurang bebas. Perencanaan yang tidak memadai dan kepemimpinan yang tidak kompeten telah menempatkan umat manusia pada jalan baru yang mengkhawatirkan. Pandemi virus corona bisa menjadi penghambat utama globalisasi ekonomi. Kekuatan ekonomi dan militer Cina yang berkembang telah memprovokasi tekad bipartisan di Amerika Serikat untuk memisahkan Tiongkok dari teknologi tinggi, dan kekayaan intelektual memaksa sekutu untuk mengikuti. COVID-19 memaksa pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengatasi periode isolasi ekonomi yang diperpanjang. Sangat dibutuhkan disiplin diri yang besar bagi pemimpin politik untuk mempertahankan kerjasama internasional agar tidak mundur ke kompetensi geopolitik yang semakin terbuka. Caranya adalah mereka harus membuktikan kepada warga negaranya bahwa mereka dapat mengelola krisis COVID-19 akan membeli modal politik bagi para pemimpin. Tapi mereka yang gagal akan merasa sulit untuk menahan godaan untuk menyalahkan orang lain atas kegagalan mereka. Pandemi COVID-19 tidak akan secara fundamental mengubah arah ekonomi global. Itu hanya akan mempercepat perubahan yang telah dimulai. Perpindahan dari globalisasi Amerika sentris ke globalisasi yang lebih Cina sentris. Penduduk Amerika telah kehilangan kepercayaan pada globalisasi dan perdagangan internasional. Perjanjian perdagangan bebas adalah racun dengan tanpa Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebaliknya, Tiongkok tidak kehilangan kepercayaan. Ada alasan historis yang lebih dalam. Para pemimpin Tiongkok tahu betul bahwa abad penghinaan Tiongkok dari tahun 1842 hingga 1949 adalah hasil dari kepuasan mereka sendiri. Beberapa dekade terakhir, kebangkitan ekonomi adalah hasil dari keterlibatan global. Orang-orang Cina juga mengalami ledakan kepercayaan budaya. Mereka percaya mereka bisa bersaing di mana saja. Mengingat kerusakan ekonomi dan keruntuhan sosial yang sedang berlangsung, sulit untuk melihat apapun selain penguatan gerakan menuju nasionalisme, persaingan kekuatan besar, pemisahan strategis, dan sejenisnya. COVID-19 termasuk prinsip dasar manufaktur global. Perusahaan sekarang akan memikirkan kembali dan menyusahkan rantai pasokan multi-step, multinegara yang mendominasi produksi saat ini. COVID-19 kini telah memutus banyak hubungan. Penutupan pabrik di daerah-daerah yang tertimpa bencana telah membuat pabrik lain, rumah sakit, apotek, supermarket, dan toko retail kehilangan persediaan dan produk. Di sisi lain pandemi, lebih banyak perusahaan akan menuntut untuk lebih banyak tentang dari mana pasokan mereka berasal, dan tidak akan menukar efisiensi untuk redundansi. Pemerintah akan melakukan intervensi, memaksa apa yang mereka anggap industri strategis memiliki rencana cadangan domestik. Guncangan mendasar terhadap sistem keuangan dan ekonomi dunia adalah pengakuan bahwa rantai pasokan global dan jaringan distribusi sangat rentan terhadap gangguan. Pemerintah panik, mungkin iya, lalu Indonesia bagaimana? Tidak cukup memberikan bantuan tunai dan non-tunai pada masyarakat. Lebih efektif disiasati dengan peningkatan produksi masyarakat. Saat ini desa masih relatif aman dari pandemi COVID-19. Maka desa sebagai sentral produksi pangan harus betul-betul dimaksimalkan pemerintah selama pandemi. Jika pasokan pangan semakin berkurang, ditambah lagi dengan krisis keuangan negara, maka rakyat akan mati kelaparan.